Dengan hasil imbang di Thunder Castle, saudara-saudara, 0-0 melawan Buriram United pada first leg, saudara-saudara, saya yakin peluang Johor Darul Taksim untuk mencapai quarter final Liga Champion Asia Elite ini besar sekali, saudara-saudara, karena nanti akan bermain second leg di Stadium Sultan Ibrahim, dan biasanya Johor akan bermain jauh lebih bagus, akan bermain menyerang, akan tampil lebih baik, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini. Round 16 AFC Champion League Elite. Babak 16 besar Liga Champion Asia Elite itu sudah digulirkan, bertanding. Nah, leg pertama, first legnya sudah diselenggarakan, dan salah satu pertandingan yang layak kita bahas, layak kita bicarakan, layak kita analisis, layak kita cakap adalah Buriram United melawan Johor Darul Taksim. Ini adalah sebuah pertandingan, satu pertandingan yang melibatkan dua tim sepak bola, dua klub terbaik di Asia Tenggara. Buriram United adalah juaranya di Thailand, klub paling kaya di Thailand, klub yang sangat sukses di Thailand, juara Thai League One, kemudian punya duit, punya pemain yang bagus, bintang, semua dia punya. Sementara Johor Darul Taksim itu adalah klub sepak bola terbaik di Malaysia. Juara 11 season berturut-turut Liga Super Malaysia. 11 musim. Mereka baru saja minggu lalu, mereka baru saja juara Liga Super Malaysia yang ke-11 secara beruntun. Mereka klub paling kaya, paling punya bintangnya banyak sekali. Fasilitas stadium semuanya top lah, saudara-saudara. Pokoknya baiklah, ini terbaik lah. Dan ini pertandingan leg pertama digelar di Thunder Castle Stadium di Buriram sana di Thailand, saudara-saudara. Di Buriram, dan hasilnya, saudara-saudara, hasilnya 0-0. Johor Darul Taksim itu terlihat sekali ingin defensif. Bermain defensif itu terbukti dengan mereka defensif lah, saudara-saudara. Defensif sekali, mereka hanya sesekali 1, 2, 3 kali melancarkan counter attack, melancarkan serangan balik. Sementara Buriram United itu terlihat sekali ingin menciptakan kemenangan, ingin mencetak gol secepat-cepatnya, ingin mencetak gol sebanyak-banyaknya, ingin memenang, supaya mereka nanti akan mudah untuk lolos ke quarter final, untuk lolos ke perempat final ketika akan menghadapi second leg, pertandingan leg kedua di Stadium Sultan Ibrahim. Pertandingan ini, saudara-saudara, kedua tim menggunakan skema formasi game plan yang kurang lebihnya tidak berbeda jauh sebenarnya, saudara-saudara. Tidak berbeda jauh, formasinya sama 3-4-3. 3-4-3 sama, saudara-saudara, sama, tidak berbeda jauh. Kemudian misalnya ini ya, di Buriram mereka Neil Etheridge masih menjadi kiper, kemudian di depannya itu mereka punya trio Besoli, kemudian Buaike dan Muenta, Supanat Muenta itu
di depannya. Di belakangnya mereka punya Kim Min Hyuk, kemudian Donggal dan Ko Myon Sok. Dua pemain Korea di situ. Sementara di tengahnya ada Lucas Crispin, kemudian ada Kausik, kemudian ada Juli dan ada Dion Kuls. Dion Kuls agak maju sedikit di full wingback kanan. Itu adalah pemain keturunan Malaysia. Sementara di Johor Darul Taksim mereka juga sama 3-4-3 saudara-saudara. Andoni Zubiaure itu ada di belakang sebagai di penjaga golnya, penjaga gawangnya, goalkeepernya. Sementara trio Park Jun Yong, kemudian Israilov dan Alvaro Gonzalez menjadi back. 3 pemain defender. Jordi Amat duduk di bangku cadangan, duduk di bench, kemudian baru bermain nanti di babak kedua ketika Park Jun Hyung cedera. Sementara di tengah ada Oscar Arribas, kemudian ada Anselmo, ada Natsuko Insa, dan ada Murilo Henrique. Di depannya ada tiga pemain itu adalah Arif Aiman, Bergson, dan Jonathan Ferreira. Baru kemudian nanti di babak kedua itu pemain seperti siapa namanya? Yang baru itu Samu Castillejo itu diberi kesempatan bermain. Begitu juga dengan Obregon, kemudian Afik Fasail. Jadi di starting line up-nya Johor Darul Taksim seperti yang sudah hanya ada satu pemain asli Malaysia, Arif Aiman, dan satu pemain keturunan Natsuko Insa. Baru kemudian di babak kedua itu masuk lagi satu Afik Faisal. Jadi full pemain asing, full legion impor. Sama juga di Buriram itu juga sama. Full legion impor. Hanya Supanat Muenta saja saudara-saudara yang masuk ke starting line up. Legion asing, legion impor. Pemain impor dalam starting line up Buriram United maupun Johor Darul Taksim di pertandingan ini, saudara-saudara, itu ya normal, wajar. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, karena ini kan semuanya sekarang ini adalah free market, pasar bebas. Persaingan itu bebas, saudara-saudara. Tidak ada proteksi sehingga siapapun yang bermain bagus ya dia akan mendapatkan kesempatan bermain. Kebetulan di Buriram itu pemain lokal Thailandnya hanya ada satu yang masuk starting line up. Baru nanti di babak kedua ada pemain Chaidet baru masuk di babak kedua menggantikan Bisoli. Di Buriram juga ada pemain Malaysia, Dion Kuls. Pemain keturunan, jadi pemain, dan Neil Eitridge, pemain dari Filipina. Jadi ada 3 pemain Asia Tenggara di starting line up-nya Buriram dengan 1 pemain lokal Thailand. Sementara di Malaysia ada 2 pemain Malaysia yang masuk starting line up. 1 pemain keturunan si Natsuko Insa dan 1 pemain lokal Malaysia Arif Aiman. Baru kemudian di babak kedua masuk si Afik Fasail. Afik Fasail ya itulah saudara-saudara. Jadi ini wajar, normal sekali komposisi pemain seperti ini karena ya memang aturannya mengizinkan itu. Liga Champion Asia sekarang sudah berkibat kepada Liga Champion di Eropa maupun Copa Libertadores di Amerika Selatan yang memang mengizinkan pemain asing itu dalam jumlah yang banyak. Kalau dulu kan ada batasan 3, 5, berapa lagi ya. Sekarang nggak ada. Sekarang bebas, sebebas-bebasnya, sehingga itu harus dimanfaatkan. Sayangnya hal yang sama tidak pernah dimanfaatkan oleh pemain-pemain klub-klub dari Indonesia yang tidak, jumlah pemain asingnya juga paling 7, 8, kemudian yang main berapa, 5, 6, kayak begitu ya. Itu peraturannya tiap negara beda, walaupun di level Asia Tenggara, level Asia maksud saya, Liga Champion Asia Elite, Liga Champion Asia 2 itu jumlah pemain asingnya itu bebas. Bagaimana saudara-saudara? Selanjutnya bagaimana? Dengan skor imbang, dengan seri 0-0 saudara-saudara, di atas kertas itu potensi peluangnya Johor Darul Taksim maupun Buriram untuk lolos ke quarter final, ke perempat final Liga Champion Asia Elite ini masih sama terbukanya, masih terbuka lebar, sama-sama lah, masih 50-50 saudara-saudara. Itu di atas kertas secara teori itu masih sama, secara teknis ya. Tetapi kalau kita melihat faktor non teknis saudara-saudara, faktor non teknis, karena pertandingan akan diselenggarakan di Stadium Sultan Ibrahim, saya rasa
potensi Johor Darul Taksim untuk mengalahkan Buriram itu besar. Selama 90 menit ya, 120 menit lah. Jadi jangan sampai kalau adu penalti, kalau sudah penalti kick, adu penalti ya kita nggak bisa memprediksi karena itu faktor laki di situ, faktor luck, untung-untungan, keberuntungan. Tetapi menurut saya, analisis saya secara teknis itu selama 90 menit atau maksimal 120 menit itu Johor Darul Taksim punya potensi untuk menang, punya potensi untuk mengalahkan Buriram United. Kenapa? Karena kita lihat sajalah statistik Johor Darul Taksim selama Liga Champion Asia Elite musim ini. Mereka bermain 8 kali di Stadium Sultan Ibrahim. 4 kali, maaf. 4 kali di Stadium Sultan Ibrahim dan hasilnya mereka 3 kali menang, hanya sekali seri. Mereka pernah mengalahkan Pohang Steelers 5-2 di pertandingan sebelumnya. Kemudian pernah mengalahkan Ulsan Hyundai 3-0. Pernah mengalahkan Shanghai Shenhua 3-0. Sementara satu-satunya hasil seri ketika bermain di Stadium Sultan Ibrahim ini, saudara, sayangnya ini itu didapatkan ketika pertandingan menghadapi Buriram United di fase liga tentu saja. Jadi ini menarik, ini unik. Secara teori Johor Darul Taksim punya peluang lebih besar untuk menang di Stadium Sultan Ibrahim, tetapi fakta di lapangan, historinya, statistiknya menunjukkan Buriram United menjadi satu-satunya tim yang bermain seri dengan Johor Darul Taksim di Liga Champion Asia Elite musim ini, di fase grup Liga Champion Asia, di fase Liga Champion Asia Elite ketika bermain di Stadium Sultan Ibrahim. Jadi ini menarik. Saudara-saudara, yang tak kalah menarik nanti, saudara-saudara, ketika nanti tampil di quarter final, di perempat final Liga Champion Asia Elite, maka sistemnya bukan lagi home and away, saudara-saudara, bukan lagi pertandingan 2 leg, first leg, second leg, bukan, saudara. Ini makanya ya unik tetapi aneh juga, saudara-saudara. Kenapa nggak dibikin home and away saja lah? Faktanya adalah berdasarkan regulasinya pertandingan yang sudah dirancang oleh saudara-saudara, AFC. Ini nanti pertandingan mulai quarter final, semifinal, dan final itu akan digelar mulai tanggal 25 April, 25, 26, 29, 30. Dan finalnya tanggal 4 Mei 2025. Tetapi ini tidak away. Semuanya akan diselenggarakan di King Abdullah Sport City Jeddah di Arab Saudi. Saya nggak tahu ya, mungkin karena duit lah. Duit dan lobbynya Arab Saudi yang kencang, sehingga sistem Liga Champion Asia Elite yang seharusnya digelar home and away menurut saya itu jauh lebih bagus. Kalau finalnya oke lah digelar di tempat netral, itu wajar. Tetapi kalau kayak sistem begini kan ini terkesan seolah-olah ingin menguntungkan klub-klub dari Arab Saudi, Al Nazar, kemudian mana lagi ya, Al Hilal atau mana ya, itu Al Ahli, Al Hilal. Kayak begitu kan, ini terkesan menguntungkan klub-klub seperti itu karena mereka akan bermain di kandang di Arab Saudi. Kan ini juga aneh, Liga Champion di Eropa saja ketika quarter final, semifinal itu masih menggunakan home and away. Nanti baru finalnya mereka menggunakan menggunakan satu final di tempat yang netral. Tetapi ini yang terjadi dengan Liga Champion Asia Elite. Ya, yang saya nggak mau berkata gimana ya, tapi ini faktanya aneh lah, saudara-saudara. Aneh karena ya kalau ini sistemnya seperti ini ya, potensi klub dari Arab Saudi untuk menjuarai Liga Champion Asia Elite ini besar. Walaupun kita tidak bisa menganggap remeh klub dari Jepang. Saudara-saudara, terakhir. Saya berharap prestasi yang ditorehkan oleh Johor Darul Taksim dan Buriram United yang mampu bertanding di babak 16 besar Liga Champion Asia Elite, dan salah satunya sudah pasti akan bermain di perempat final Liga Champion Asia Elite, itu bisa dicontoh oleh klub-klub Asia Tenggara lain. Jadi kalau semakin banyak klub dari Asia Tenggara bermain di Liga Champion Asia Elite, itu akan jauh lebih bagus. Berarti kualitas sepak bola di Asia Tenggara itu meningkat. Dan khususnya bagi
Indonesia, klub dari Liga Indonesia, sudah saatnya kalian, Persib Bandung kah itu, Persebaya kah itu, Semen Padang kah itu, PSS Sleman kah itu, apalagi Barito Putra, PSM Makassar, Bali United, Persija, Arema, Persik Kediri, Persita Tangerang, sudah saatnya berpikir sesuatu yang jauh lebih besar dengan menjadikan kompetisi sepak bola di level Asia, Liga Champion Asia Elite sebagai prioritas. Jangan hanya puas menjadi juara di Liga Indonesia, jangan hanya puas hanya ikut tampil saja di Liga Champion Asia 2, tidak, tetapi berjuanglah untuk bisa tampil di Liga Champion Asia Elite dan kalau perlu menjadi juara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman. Tadi saudara-saudara, tadi untuk edisi kali ini tadi kita bicara tentang Liga Champion Asia Elite. Pertarungan dua tim dari Asia Tenggara. Dua klub terbaik di ASEAN itu sama-sama bertemu di babak 16 besar Liga Champion Asia Elite. Buriram United menjamu Johor Darul Taksim. Buriram United adalah klub tersukses di Thailand, klub juara Thailand, klub yang paling kaya di Thailand, klub yang punya banyak pemain bintang, klub yang hebatlah di Thailand. Menghadapi Johor Darul Taksim, klub yang juga terbaik di Malaysia, klub yang punya 11 gelar berturut-turut Liga Super Malaysia, klub yang kaya, paling kaya, klub yang punya banyak sekali pemain bintang, klub yang punya stadium bagus, fasilitas oke, profesional yang bagus lah, saudara-saudara, manajemennya. Itu mereka bertemu di leg pertama babak 16 besar Liga Champion Asia Elite, first leg, round 16. Dan hasilnya, saudara-saudara, hasilnya 0-0, imbang 0-0 di leg pertama. Buriram lebih banyak menyerang, lebih banyak menguasai permainan, sementara Johor itu lebih banyak bertahan dengan sesekali 1, 2, 3 kali melancarkan serangan balik cepat. Tetapi demikian, pertahanan Johor Darul Taksim, defense-nya Johor Darul Taksim itu cukup rapat, cukup bagus, cukup solid, sehingga sulit sekali saudara-saudara Buriram United mencetak gol. Mereka juga punya banyak peluang sebenarnya. Buriram punya banyak peluang, tetapi penyelesaiannya, eksekusinya tidak terlalu bagus ya. Ada yang melebar, ada yang digagalkan kiper, macam-macam lah saudara-saudara. Dan hasil ini dengan skor 0-0 ini berarti langkah, memang secara teori ini masih 50-50 lah. Kedua tim punya peluang yang sama untuk lolos ke perempat final, ke quarter final. Tetapi kalau melihat leg kedua, second leg itu akan digelar di Stadium Sultan Ibrahim di Johor, saudara-saudara. Sebagai tuan rumah, saya rasa peluang Johor Darul Taksim akan jauh lebih besar dibandingkan Buriram. Itu saudara-saudara, karena kalau main di home biasanya Johor Darul Taksim itu tampil bagus dengan fansnya itu yang penuh saudara-saudara stadion, dan yang terbaru di fase knockout kan mereka menang besar itu saudara-saudara. Menang besar di situ di pertandingan terakhir fase liga. Jadi saya rasa peluangnya besar sekali dan nanti akan tampil di quarter final, semoga saja lah saudara-saudara, semoga saja. Berarti kan ini ada satu tim dari tetangga kita yang akan tampil di quarter final, di perempat final Liga Champion Asia. Semoga berhasil. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe.
Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Gak ada yang maksa kalian untuk nonton channel ini. Dan yang paling penting, jangan membuat kegaduhan, jangan nyampah, jangan menuliskan komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, santai. Ini hanya sepak bola, ini hanya senang-senang, tidak usah mencari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara semua. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!